Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada sistem parlementer atau sistem pemerintahan parlementer ini memang agak berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial. Di mana kalau sistem pemerintahan parlementer itu terdapat dua sistem yang memang sampai dengan saat ini masih sangat eksis di dunia, yaitu yang pertama adalah parlementer dan yang kedua adalah presidensil. Akan tetapi untuk parlementer sendiri itu ada beberapa poin yang memang sangat membedakan. Salah satunya adalah di mana di situ ada yang bersifatnya adalah pemerintahan dengan sistem pemerintahan parlementer itu dipimpin oleh presiden dan juga perdana menteri, termasuk juga ada yang raja dan ada juga yang perdana menteri. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer ini, bentuk pemerintahan yang sering eksis adalah sistem bentuk pemerintahan dalam bentuk monarki atau kerajaan. Nah, definisi dari sistem pemerintahan parlementer salah satunya adalah sistem parlementer, sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, para pejabat di parlemen memiliki hak untuk mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kalau dalam sistem parlementer, memang ada semacam shadow government atau pemerintahan semu. Nah, di situ salah satunya adalah fungsinya ketika ada pemerintahan yang sah jatuh atau mungkin digulingkan atau bahkan mungkin ada semacam mosi tidak percaya tadi sehingga pemerintahan itu runtuh, maka shadow government atau pemerintahan bayangan ini akan otomatis menjadi pemerintahan atau menjadi pemerintah atau yang berkuasa. Nah, pada sistem pemerintahan ini, kepala negara biasanya atau sering sekali dijabat oleh raja atau presiden. Sementara posisi kepala pemerintahan itu sering dijabat oleh Perdana Menteri. Nah, kalau di ASEAN atau di negara tangga kita, itu Malaysia dengan Singapura agak berbeda, di mana keduanya menggunakan sistem parlementer, tapi kalau Malaysia itu adalah dengan raja, kepala atau pejabat negaranya, sedangkan untuk Singapura dia menggunakan presiden. Nah, untuk kepala pemerintahnya sama-sama menggunakan yang namanya Perdana Menteri. Lalu pada perannya Perdana Menteri ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Perdana Menteri dan Kabinet itu bertanggung jawab kepada Parlemen secara langsung. Nah, sama halnya dengan presidensil. Pertanggungjawaban juga dilakukan kepada Parlemen. Tapi kalau presidensil konotasinya adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat yang diwakilkan melalui parlemen karena parlemen itu representatif dari masyarakat. Nah, ciri-ciri pemerintahan parlementer menurutnya Jimli Asidiki itu yang pertama adalah kabinet dibentuk dan bertanggung jawab pada parlemen. Yang kedua adalah kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri. Ketiga, kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode berakhir. Karena dalam sistem parlementer, kabinet itu bisa mempunyai peran untuk membubarkan parlemen. Sedangkan kalau di presidensil kan tidak bisa. Nah, setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih untuk menjadi salah seorang anggota parlemen. Nah, biasanya yang sering menjadi Perdana Menteri itu adalah penguasa atau ketua partai politik. Kalau di Indonesia mungkin karena kita mengenalnya partai politik sehingga adalah ketua partai politik. Karena partai pemilu pemenang, dialah yang akan menjadi seorang Perdana Menteri ketuanya. Atau bisa juga diwakilkan, misalkan menjadi wakil ketua partai politik atau mungkin kader yang memang dia menonjol dan punya integritas untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri. Ya, tentu kader itu yang sudah menjadi anggota parlemen. Karena kalau tidak menjadi anggota parlemen maka tidak bisa. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini. Karena tugas dan kewenangan dari kepala pemerintahan dan kepala negara itu sangat berbeda. Kalau di Indonesia dengan sistem presidensil, eh, dari presiden kita itu mempunyai kewenangan dua, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kita sistemnya tidak menggunakan sistem parlementer, kita presidensil yang murni
kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan juga presiden. Sedangkan untuk yang sistem parlementer, mayoritas adalah kepala negara dikuasai oleh presiden atau raja, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang menjalankan pemerintahan atau roda pemerintahan. Pembagian tugas pemerintahan parlementer itu presiden bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan perdana menteri itu berperan mengatur strategi pemerintah yang akan dijalankan dengan dikerjakan bersama kabinet. Legislatif itu mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan menduduki jabatan eksekutif, terutama untuk jabatan-jabatan yang membantu Perdana Menteri seperti menteri dan lain sebagainya. Kalau di kita sebagai sistem presidensil, maka menteri itu ditentukan oleh presiden, yang menentukan adalah presiden. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar, hak prerogatif dari presiden salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Nah, sedangkan di parlementer itu tidak bisa. Legislatiflah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan untuk menjadi seorang menteri, baik itu menteri pemuda olahraga, misalkan menteri perdagangan, menteri BUMN, dan lain sebagainya. Lalu karakteristik pemerintahan parlementer itu seperti apa? Yang pertama adalah parlemen menjadi pemegang kekuasaan. Lalu negara dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh seorang presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif, presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Nah, kalau presiden ada yang menggunakan sistem parlementer itu menggunakan presiden, maka dia melalui pemilu seperti Turki misalkan. Nah, dia menggunakan pemilu. Maka siapa yang menang pemilu, dia akan menjadi kepala negara. Beda halnya dengan Malaysia atau negara-negara yang lain yang umumnya ya. Kalau yang sifatnya adalah presiden, mayoritas dia menggunakan pemilu. Sehingga penentuan untuk pejabat negara atau kepala negara adalah dengan pemilu. Termasuk Singapura juga menggunakan pemilu. Tapi kalau untuk Malaysia, terus untuk Inggris dia agak berbeda karena yang menentukan yang ditentukan sebagai kepala negara adalah raja atau kalau di Inggris ratu. Nah, sekarang beralih ke raja. Sedangkan kalau di Malaysia karena rajanya banyak, ada di situ kerajaan-kerajaan yang memang negara awalnya adalah negara-negara merdeka dan dijadikan satu, maka bergilir setiap berapa periodik maka akan ganti rajanya atau kepala negaranya akan ganti. Misalkan sekarang dari Raja Sabah, tahun depan beberapa tahun ke depan mungkin periodenya akan ganti dari raja yang misalkan Selangor atau mungkin dari mana namanya Penang dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari fase berapa lama yang ditentukan atau disepakati raja itu akan menjadi raja atau kepala negara di Malaysia. Sedangkan di Indonesia tidak bisa karena kita semuanya presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Lalu Perdana Menteri memiliki hak prerogatif. Nah, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab dan bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Menteri bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Kenapa? Karena menteri itu dipilih oleh kekuasaan legislatif atau dipilih oleh anggota dewan atau legislatif tadi. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif karena memang ya tadi ada salah satunya adalah pemerintahan semu government atau pseudo government. Nah, di situ ketika pemerintahnya digulingkan atau dijatuhkan, maka pemerintahan yang bayang-bayang pemerintah tadi akan menjadi pemerintah. Itu sifat dari karakteristik pemerintahan parlemen. Pemilihan kepala pemerintah melalui rakyat langsung atau parlemen tidak langsung. Nah, terutama untuk apa namanya untuk parlemennya dia dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi untuk parlemen perdana menteri dipilihnya oleh siapa? Oleh legislatif. Pemilihan parlemen dapat berubah-ubah sesuai dengan keputusan perdana menteri. Nah, ini yang membedakan karakteristiknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.